STY bawa Ivar Jenner dan Justin Hubner ke Piala AFF 2024. Kabulkan permintaan STY, bomber andalan timnas datang. Pemain keturunan Kanada jadi sorotan usai dipanggil ke timnas di Piala AFF. Cina bantu wujudkan mimpi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. STY bawa Ivar Jenner dan Justin Hubner ke Piala AFF 2024. Sintayong telah menentukan daftar pemain timnas Indonesia yang akan mentas di Piala AFF 2024. Ada 24 nama yang disertakan. Sebanyak 22 pemain telah terbang dari Jakarta menuju Myanmar untuk menghadapi laga pembuka di Piala AFF 2024 pada 9 Desember mendatang. Dua pemain lain yaitu Asnawi Mangkualam serta Rafael Strijk dikabarkan menyusul skuad Garuda. Menariknya, dari aturan Piala AFF 2024 sendiri, setiap tim punya kesempatan untuk mendaftarkan 26 pemain termasuk 3 penjaga gawang. Artinya masih ada 2 slot bagi Sintayong untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Apakah ini bertujuan untuk membawa Ivar Jenner serta Justin Hubner? Dua pemain abroad timnas Indonesia itu masuk dalam panggilan ke Piala AFF 2024. Akan tetapi pihak klub dikabarkan tidak melepasnya. Sejauh ini sudah ada 7 nama yang dicoret oleh juru taktik asal Korea Selatan dari tim Merah Putih. Mereka adalah Zaki Ashraf, Mandi Tito, Arsa Ahmad, Alfian Syuaib, Ikram Al-Ghifari, Ananda Raihan, dan Armando Obed Oropa. Patut ditunggu apakah bisa 2 slot dalam daftar pemain timnas Indonesia tersebut bisa diisi oleh Ivar Jenner serta Justin Hubner, atau Sintayong memang hanya membawa 24 nama saja. Sementara itu, timnas Indonesia masuk dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Filipina, Myanmar, serta Vietnam. Kabulkan permintaan STY, bomber andalan timnas datang. Kabar baik untuk timnas Indonesia, pemain abroad Rafael Strijk bisa datang lebih cepat sehingga memungkinkan tampil ketika melawan Myanmar di matchday pertama Piala AFF 2024 pada Senin 9 Desember 2024. Sebelumnya, Brisbane Roar selaku klub Strijk mau melepasnya ke timnas Indonesia jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sempat ada perubahan lebih cepat yaitu 17 Desember dan kini berubah lagi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menerangkan bahwa Rafael Strijk dijadwalkan bergabung dengan timnas Indonesia pada 8 Desember alias sehari jelang melawan Myanmar. Terkait bakal dimainkan atau tidak, semua keputusan ada di tangan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jika memungkinkan, ex pemain Ado Denak itu bisa saja bermain. Piala AFF 2024 berlangsung pada 8 Desember sampai dengan 5 Januari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda belum sekalipun menjuarai Piala AFF, padahal timnas Indonesia sudah 6 kali berlaga di final, namun selalu gagal angkat trofi. Tim Merah Putih pagi ini bertolak ke Myanmar dari Jakarta. Total 22 pemain diberangkatkan, sementara Asnawi Mangkualam dan Rafael Strijk menyusul. Pemain keturunan asal Kanada jadi sorotan usai dipanggil timnas ke Piala AFF 2024. Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Bali United dengan kemenangan tipis 2-1. Nama Hector Detan menjadi perbincangan. Dalam persiapan Piala AFF 2024, Sintayong melakukan laga uji coba melawan Bali United. Hasilnya skuad Garuda meraih kemenangan. Hector Detan menjadi salah satu pemain yang jadi sorotan. Dari klip yang beredar di media sosial, pemain muda PSM Makassar itu tampil menonjol. Hector Detan menciptakan assist untuk gol Marcelino Ferdinand. Prosesnya pun terbilang apik karena ia berhasil menang lari dari bek Bali United. Pemain berusia 20 tahun ini lantas menusuk ke kotak penalti lawan sebelum melepaskan umpan ke Marcelino yang sudah kosong. Berkat videonya yang beredar di media sosial itu, Hector Detan menjadi sorotan. Lantas, siapakah dia? Hector Detan merupakan pemain keturunan Kanada yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004 dengan nama lengkap Victor Jensen Benjamin Detan. Darah keturunan Kanada itu didapatkan dari sang ibu yang asli negara tersebut, sedangkan sang ayah asli orang Indonesia, yaitu orang Kupang. Sebelum menggeluti dunia sepak bola seperti saat ini, pemain berusia 18 tahun itu ternyata lebih dulu bergelut di dunia futsal. Perjalanan karirnya di dunia sepak bola melalui Akademi PSM Makassar. Ia tercatat pernah memperkuat tim Juku Eja di ajang Elite Pro Academy dan kategori U16 dan U18. Berkat performa gemilangnya di EPA, Victor mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pusatan latihan bersama timnas Indonesia U16 di bawah arahan pelatih Bima Sakti. Sayangnya, ia tidak berhasil masuk ke dalam skuad utama timnas U16
2016. Meski begitu, Victor tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya selama bermain di EPA yang menjadi landasan penting dalam karirnya. Penampilan impresifnya di EPA menarik perhatian pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut kemudian memutuskan untuk mempromosikan Victor Detan ke tim utama PSM yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Alhasil, berkat performa konsistennya tersebut, Victor Detan akhirnya dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Cina bantu wujudkan mimpi timnas Indonesia. Pelatih Dewa United Jan Olde menanggapi penampilan dua anak asuhnya yaitu Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya yang mentereng bersama klub tapi melempem di timnas Indonesia. Ogah menanggapi apa yang terjadi di tim nasional, pelatih asal Belanda itu bangga Egy dan Ricky bermain baik. Egy dan Ricky memang menjadi salah satu pemain yang sering dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Sintayong. Tetapi mereka seringkali tidak mendapat tempat utama di tim nasional. Egy dan Ricky kalah bersaing dengan pemain-pemain yang didominasi barisan naturalisasi, padahal Egy dan Ricky bermain sangat baik bersama Dewa United. Terbaru, Egy dan Ricky masing-masing mencetak gol kemenangan Dewa United 2-1 atas PSS Sleman di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa 4 Desember 2024. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Cina tersebut menyebut akan selalu memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Jika terus dibutuhkan, ia memberikan jasa Egy dan Ricky Kambuaya. Sayangnya, Egy dan Ricky Kambuaya tidak dipilih Sintayong untuk berlaga di Piala AFF 2024 yang dimulai pada 8 Desember mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih membawa pemain-pemain muda. Makin berlimpah, PSSI tambah bomber baru demi jaga asa Piala Dunia 2026. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda Jordi Weerman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ya, awal musim ini kita ada kontak. Waktu pramusim, mereka tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Weerman. Jordi mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022 silam. Sekedar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Weerman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia diproyeksikan menjalani Sumpah WNI bareng Sandi Walsh dan Jordi Amat. Namun, Jordi yang saat itu dalam proses perpindahan dari klub FC Luzern dari Swiss ke ADO Den Haag Belanda tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal, jika saja Jordi Weerman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Sintayong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Weerman berbarengan dengan Ole Romani? Jika iya, Jordi Weerman diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Bikin iri publik Eropa, youngster Manchester City gabung timnas. Masih ingatkah dengan Gabriel Han Wilhoefking? Pemain keturunan Indonesia ini beberapa waktu lalu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik. Keberadaan Wilhoefking saat ini bak hilang ketelan bumi. Namun dikutip dari laman resmi klub, nama Wilhoefking masih tercantum sebagai pemain U21 Manchester City. Di laman resmi Manchester City, Wilhoefking masuk di jajaran gelandang muda tim U21 bersama Alex Alcala, Nico Riley, dan pemain lainnya. Akan tetapi, Wilhoefking tidak masuk ke dalam skuad City U21 saat bertandang melawan Sunderland U21 dalam lanjutan Premier League 2 pada 30 November 2024. Pelatih City U21 Ben Wilkinson tidak memainkan Wilhoefking di sejumlah pertandingan musim ini. Padahal, Han Wilhoefking pada 1 September 2024 jalani debut bersama Manchester City. Pada pertandingan melawan Everton U21 di Joe Stadium dalam lanjutan Premier League 2, Han Wilhoefking masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Manchester City U21
Benjamin Wilkinson yang mengusung formasi 4-3-3 awalnya cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan rapat Everton U21. Han Will-Hofking masuk menggantikan Kapten City U21 Nico Reilly. Bermain 8 menit bersama City, penampilan Han Will-Hofking terbilang cukup apik. Diplot sebagai gelandang jangkar, Han Will-Hofking mampu mempertahankan gawang City tidak kebobolan hingga akhir pertandingan. Setelah itu namanya hilang bak di telan bumi. Laman Transfermarkt juga tidak mencantumkan kondisi Han. Apakah ia cedera atau tidak hingga tak pernah bermain dalam beberapa bulan belakang ini. Nama Han Will-Hofking beberapa bulan sempat jadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah diumumkan direkrut oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur. Kabar ini bahkan disiarkan oleh pengamat transfer asal Italia Fabrizio Romano. Gabriel Han lahir di London, Inggris pada 24 Januari 2006. Tapi Han beranjak besar di Jakarta sebelum pindah kembali ke Inggris. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya dari sang ayah yang berasal dari Jakarta dan punya darah Inggris India, sedangkan ibunya berdarah China Amerika. Hingga pada Juli 2023 ia sempat diproyeksikan masuk ke skuad timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Bima Sakti jelang Piala Dunia U17 2023. Namun karena Han tidak memiliki paspor Indonesia, ia harus melewati proses naturalisasi dan memakan waktu lama sehingga ia batal membela timnas Indonesia U17. Bujuk rayu Mesilger ajak pemain kelas dunia perkuat timnas. Back FC 20 Mesilger bongkar fakta mengejutkan soal pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda. Hilger menyebut ada fenomena saat ini sejumlah pemain keturunan berkeinginan untuk membela timnas Indonesia. Menurut Mesilger, masyarakat Indonesia bangga dengan pilihannya untuk membela tim Garuda. Disebutkan Hilger, sepengetahuannya banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin mengikuti jejaknya. Mesilger bilang sepak bola di Indonesia begitu gila dan militansi para pendukungnya. Menurutnya begitu banyak cinta yang diberikan supporter untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, Back FC 20 itu kemudian menceritakan bahwa pihak PSSI meminta ia dan Eliano Raiders untuk merahasiakan proses naturalisasinya ke publik. Hilger dan Eliano diminta untuk tidak memposting apapun di sosial media selama proses tersebut. Bahkan kata Hilger, ia dan Eliano juga diminta untuk tidak mempublikasikan keberangkatan ke Jakarta. Dan Mesilger membuka rahasia bahwa saat ini PSSI sedang mengurus naturalisasi pemain top dunia yang sedang dirahasiakan namanya.